Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Nur Fadila dari kelas C5 Manajemen NPM 101211102. Saya akan menjelaskan tentang Ma'rifatul Insan atau hakikat manusia. Ma'rifatul Insan terbagi menjadi 5. Yang pertama ialah ta'rif al-insan atau pengenalan manusia. Yang kedua, hakikatul insan, hakikat manusia. Yang ketiga, takotul insan atau potensi manusia. Yang keempat, nafsul insan, jiwa manusia. Dan yang terakhir, sifatul insan, sifat manusia. Yang pertama, ta'rif al-insan atau pengenalan manusia. Dari mana aku berasal? Siapakah aku? Siapa yang menciptakan aku? Yakni yang membuat segala sesuatu yang Dia ciptakan sebaik-baiknya, dan yang memulai penciptaan manusia dari tanah. Kemudian Dia menjadikan keturunannya dari saripati tanah. Kemudian Dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalam ruh atau ciptaannya. Dan Dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati, tetapi kamu sedikit sekali bersyukur. Terdapat pada Quran Surat As-Sajdah ayat 7-9. Untuk apa manusia diciptakan? Yang pertama yaitu untuk beribadah. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya beribadah kepadaku. Terdapat pada Quran Surat Az-Zariyat ayat 56. Dan yang kedua sebagai khalifah. Dan ingatlah ketika Rabbmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu? Dia berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 30. Kemudian yang kedua ialah hakikatul insan atau hakikat manusia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, makhluk adalah sesuatu yang dijadikan atau diciptakan oleh Tuhan, seperti manusia, binatang, dan tumbuh-tumbuhan. Hakikat manusia ada 5. Yang pertama yaitu makhluk. Manusia diciptakan akal fitrah, terdapat pada Quran Surat Ar-Rum ayat 30. Kemudian manusia itu lemah, terdapat pada Quran Surat An-Nisa ayat 28. Bodoh, terdapat pada Quran Surat Al-Ahzab ayat 71. Dan yang terakhir yaitu fakir, terdapat pada Quran Surat Fatir ayat 15. Yang kedua ialah yang dimuliakan. Manusia adalah satu-satunya makhluk yang dimuliakan. Manusia ditiupkannya ruh dan diberikan keistimewaan berupa akal pikiran dan ditundukkan alam semesta untuk manusia. Yang ketiga ialah dibebani. Manusia adalah makhluk yang mukallafun, yaitu dibebani tanggung jawab yang diciptakan untuk beribadah dan sebagai khalifah. Yang keempat yaitu bebas memilih. Ada 2 pilihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama ialah al-iman atau beriman kepada Allah. Terdapat pada Quran Surat Al-Taghabun ayat 2. Dan yang kedua ialah al-kufru atau kafir, yakni menolak perintah Allah. Terdapat pada Quran Surat Al-Insan ayat 3. Kemudian yang ketiga ialah takotul insan atau potensi manusia. Takotul insan adalah suatu anugerah yang Allah berikan kepada manusia dalam bentuk yang sangat sempurna dengan kemampuan. Maka dari itulah Allah memberi manusia dengan segenap potensi yang ada dalam dirinya, yaitu jasmani, rohani, dan akal. Dan Allah menciptakan manusia dengan memberikan 3 potensi, yaitu pendengaran, penglihatan, dan hati. Namun, banyak sekali manusia yang menggunakan potensi untuk hal yang tidak bermanfaat atau untuk melawan Allah. Kemudian yang keempat ialah nafsul insan atau jiwa manusia.
Nafsu ada pada manusia setelah bercampur jasad dan ruh. Nafsu yang pertama adalah nafsu yang mengakui Allah sebagai Tuhan. Kondisi nafsu manusia tidak pernah statik tapi dinamik. Saat zikir menonjol, nafsu akan tenang. Saat akal menonjol, nafsu terombang-ambing. Sedangkan saat syahwat menonjol, nafsu tak terkendali. Kemudian yang kelima ialah sifatul insan atau sifat manusia. Sifat manusia terbagi dalam dua kelompok besar, yaitu sifat kebaikan dan sifat keburukan. Allah telah mengilhamkan keadaan jiwa manusia yaitu fujur atau dosa dan ketakwaan. Jiwa manusia diberi dua jalan, yaitu jalan yang benar atau takwa membersihkan jiwanya. Terdapat pada Quran Surat Asy-Syam ayat 9 yang artinya, sesungguhnya beruntunglah orang yang menyucikan jiwa itu. Adapun beberapa sifat manusia, yang pertama yaitu bersabar, yang kedua berkata lembut, yang keempat banyak bersyukur, dan yang terakhir yaitu selalu bersikap jujur. Jalan salah atau fujur yaitu jalan yang Allah murkai orang yang memilih jalan fujur, yang termasuk orang-orang yang hina dan derajatnya yang paling rendah. Terdapat pada Quran Surat At-Tin ayat 5. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum.